Welcome back to Sudut Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, Kayak acara horor. Mentang-mentang lampunya kayak gini kan. Oke guys, balik lagi di channel YouTube Sudut Ruang. Baiklah, kali ini kita akan membacakan sebuah berita lagi yang sangat tidak penting dan akan kita bacakan secara tidak selesai. Video kali ini mungkin kita agak beda ya, kita mencari suasana-suasana yang agak horor. Ya, karena kita syutingnya pedas guys. Keringetan. Kita syutingnya di Outdoor. Full sih. Pernah nggak sih di outdoor? Belum ya? Belum. Baru ini. Baru ini. Jadi kita mau bikin konten horor. Enggak lah. Ngapain kita bikin konten horor? Masih aja kita akan membawakan sebuah berita yang sangat tidak penting dan akan kita kupas tuntas secara tidak selesai. Baiklah guys. Oke guys, masuk ke berita utama dari Kopet News. Oke, kita masuk ke berita yang pertama. Peliharaan nyamuk milik Pak Dildo yang sakit jadi mati semua setelah diberi obat nyamuk. Siapa? Pak Dildo. Pak Dildo. Tahu nggak Dildo? Saya ingat si Dildo ini yang Dildo apa sih? Dildo. Ketawa-tawa kirain tahu tadi. Dildo apa sih? Dildo. Astagfirullah. Tahu, Pak? Tahu, Pak. Apa, Pak? Tapi ya itulah, Pak. Apa sih? Gambarnya, Pak, itu, Pak, di situ. Kita taruh aja gambar dildo di sini. Dildo, Pak. Dildo apa sih? Ya. Dildo apa sih? Oke, langsung aja kita baca caption ya. Waspada, obat nyamuk yang beredar di pasaran ternyata tidak bisa menyembuhkan nyamuk yang sedang demam dan meriang. Nggak mungkin lah. Sangat tidak mungkin itu. Terus Pak Dildo, 31 tahun, seorang peternak nyamuk dari desa Bojonewong. Kenyang, Pak? terus Seorang peternak nyamuk dari desa Bojonewong harus menangis dan meronta-ronta setelah dirinya mengetahui bahwa ratusan nyamuk peliharaannya yang sedang sakit mati semua. dari mana dia tahu ini nyamuk sakit? Ya. Apa ada alat buat ngecek suhu nyamuk atau ada alat untuk ngecek kehamilan? Itu nggak penting. Oh, itu nggak penting ya. Yang penting Kenyang. kenapa dia memelihara nyamuk, Pak? Nah, itu. Emang udah nggak ada hewan lain, Pak? Bisa Bapak pelihara? Dipelihara bodoh dipelihara. Ya, bodoh jangan dipelihara. Kata anak zaman dulu, Pak. Iya, Ya kan? itu. Mungkin dipelihara ini sebenarnya dia melihara nyamuk ini mungkin mau nyoba resep baru, masakan. Apa itu, Pak? Sambal nyamuk. Sambal nyamuk nggak mungkin lah, Pak. Mungkin Pak. kita bisa Mungkin ganti ya. dengan peliharaan yang baru, Pak. Apa tuh? Apa? Kita buat pelihara laler, Pak. Laler, oke. Lintah. Mungkin kita bisa pelihara wanita. Nggak boleh. Pelihara kehormatan wanita. Iya. Lanjut, Pak. Lanjut. Cabenya itu. Cabe, Pak. Diketahui pagi itu Pak Dildo sedang membaca sebuah artikel di situs berita kopetnews.com. Pada bahasan nyamuk yang sakit bisa disembuhkan dengan obat nyamuk. Dirinya pun langsung membeli dan memberikan ke nyamuk peliharaannya yang sedang terkena sakit malaria. Ih, benci dengarnya, Cok. Sumpah. Nyamuk gigit orang jadi malaria. Lah kalau nyamuk digigit nyamuk, kenapa bisa jadi malaria? Itu hal-hal yang sangat tidak mungkin. Dan tidak semua yang namanya obat itu untuk menyembuhkan, Pak. Iya. Contohnya, Pak, obat apa, Pak? Obat cacing. Bukan buat nyembuhin cacing. Kan, Pak? Iya. Dan itu kan obat nyamuk sama aja, Pak. Benar. Jadi udah nggak mungkin itu. Terus juga kenapa nama penyakitnya seperti nama teman saya, Pak? Siapa tuh? Mala dan Ria. Iya. Kenal Ria? Enggak. Jadi ternyata pembawa penyakit ini ternyata bukan nyamuk, Pak. Apa, Pak? Mala dan Riani tadi yang bawa penyakit ini. Oh, itu. Si nyamuk digigit sama si Mala sama Ria, Pak. Oh. Berarti 2 orang, Pak ya? 2 orang ini, 2 orang jadi Mala satu dan namanya Ria. penyakit. Ya berisik, namanya juga pinggir jalan. Ya. Jadi
dia berisik-berisik dikit. Terus, lewat terus. Ya, gas terus, geber. Bagus. Namanya di jalan. Oke, lanjut. Dirinya pun langsung membeli dan memberikan ke nyamuk peliharaannya yang sedang terkena sakit malaria. Naas karena menyalahi prosedur penggunaan obat nyamuk, ratusan nyamuk peliharaan milik Pak Dildo pun akhirnya meninggal dunia. Bahasanya itu meninggal gitu loh. Turut berduka cita buat nyamuk Pak Dildo yang udah meninggal. Kami bela sungkawa. Kalau kami bela Safira, itu nama perempuan. Oke, kita masuk ke berita yang berikutnya. Kedua. Karena mati lampu, pria gondrong yang dikira wanita nyaris diperkosa. Maman Sweman, 34 tahun, warga desa Situgelo. Situgelo. Itu Pak banyak motor lewat Pak. Iya. Ini lewat sekali lagi aneh belikan Gaple. itu. Gaple. Ada kacau juga. Lewat sekali lagi nambelin gaple. Biar apa Pak? Biar lewat. Biar nggak ketemu Biar batunya lewat. Pak. Nggak bisa lewat itu. Iya. Lewat Kasih sekali. balap emang. Balak kendavia ya. Warga desa Situgelo berhasil diamankan oleh petugas. Diketahui Maman telah dilaporkan oleh seorang berinisial PK atas dugaan penipuan. Dikarenakan Awalnya PK sedang mencari seorang wanita yang ia kenal lewat aplikasi kencan online Tender. tender. Bukan tender gak sih? Binder. Bukan Pak, apa sih? Pernah Tinder. Apa itu? Oh, ini Tinder. tenda apa sih? Apa? Tinder. Tinder, Pak. Kalian pernah main Tinder? Komen Ya. di kolom komentar. Saya dari kecil main Tinder Pak. Apa tuh? Tukar-tukaran kertas. Itu Binder, Pak. Binder Pak, binder itu ini Pak. Saya itu kalau main sama orang sering binder Pak. Minder. Tapi dia sering muter-muter Pak. Kenapa Pak? Makanya kan dia kan lagi nyari kerjaan. Saya Ya. tanya, "Pin dari mana?" Habis nyari kerjaan belum dapat, padahal Ani udah muter-muter. Muter kemana nyari kerjaan? Enggak, muter-muter aja gitu. Memang udah bener muter ya. Pantesan enggak dapat muter-muter aja kan. Muter-muter lu kalau mau kerja cari ya kerja, cari Ya, lamaran jangan bukannya muter-muter. muter-muter. Iya, Itu mah ya. bener-bener muter. Desanya Pak, Situgelo. Situgelo. Kalau ditanya, ente tinggal di mana? Situ gelo, maror Pak. Situ gelo marah. Itu bahasa Sunda kan? Bahasa Sunda. Nah, Gelo itu ternyata artinya desa Sukakulum, Sukasange, sama desahanmu sama Situ gelo. Gelo. Ini saya rasa ini satu kecamatan Pak. Iya. Kayak satu provinsi kali Pak. Terus itu tadi. Oke, next. Keduanya pun sepakat untuk bertemu di sebuah tempat. Karena kondisi lingkungan yang gelap Makan, guys. akibat mati listrik, PK pun tak sadar bahwa yang ia temui adalah seorang pria. Nafsu birahi PK pun sudah tidak terbendung dan membuat dirinya segera melepaskan pakaian milik Maman. PK pun kaget saat mengetahui ada hewan belut di balik celana Maman. Bukan belut. Bukan belut itu, Pak. Itu bukan belut. Apa Hayu Pak? belut lah, Ikan hayu sidat. belut. Itu belut. Aduh, gelut bos. Itu ikan sidat apaan? Ya kayak belut Pak. Oh. Ada. Nyetrum juga Pak. Enggak. Peter. Ngomong-ngomong soal belut nih. Salah, Pak. Salah, Pak. Ngomong-ngomong soal belut, Pak. Kan ada belut listrik. Itu beli tokennya di mana, Pak? Enggak Pak. Iya Pak ya. Nah. Dia punya listrik, beli tokennya di mana, Pak? Si belut listrik pernah padam listrik nggak Pak? Padahal kan gimana cara beli tokennya Pak? Si belut listrik kan nggak ada akun GoPay Pak. Oh iya. GoPay nggak ada, Dana nggak ada dia Pak. Iya, si belutnya pencetan token di mana Pak? Iya Pak. Tahu Pak. Enak Pak ya ngopi Pak ya? Ngopi Pak. Kopi lah Pak, tapi saya nggak berani ngopi Pak. Kenapa Pak? Mata saya sering sakit Pak sebelah kanan kalau ngopi Pak. Kok bisa sakit Pak? Ini kalau nggak percaya Pak. Ya pantesan sakit. Sendoknya diminggirin dong. Oh iya Pak ya. Selama ini saya ngopi salah Pak. Terus Akibat kejadian ini, Maman harus dikenakan pasal
378 atas kasus penipuan. Banyak juga itu. 378. 370. Kan di mana-mana kalau undang apa undang 378 undang KUHP atau apa gitu. Ini 378 kayak halaman buku, Pak. Ini berasa dicarinya di novel kali ini, di halaman novel. Novel apa? Novel Baswedan. Enggak boleh. Nggak boleh. Maaf, Pak, novel. Nama. Pak Novel Baswedan punya buku kali, Pak. Iya, mungkin dia Oh, memang iya, pencipta iya, buku atau ngapain tuh orang lihat-lihat sini. Iya, Pak. Terus ya, Pak, sama apa, Pak? Enggak apa-apa. Akibat kejadian ini, Maman harus dikenakan pasal 378 atas kasus penipuan. Sedangkan PK dilaporkan balik oleh Maman atas percobaan pemerkosaan. Keduanya pun dijatuhkan sanksi berupa kegiatan menyapu dan mengepel jalan tol Jakarta Merak. Sahabat Anda. Ya, sangat Lu apa jalan dia, Pel? Pedes, Pak. Itu juga hukumannya, Pak. Harusnya Bapak kalau memang melihat suatu kejadian aneh seperti ini, maaf guys ya, sambil pedes guys. Harusnya Bapak bisa melihat hukuman apa yang pantas untuk dijatuhkan kepada dua orang ini. Kenapa, Pak? Panas, Pak. Ini kan dari dingin, Pak. Dari tadi, Pak. Gimik, Pak. Iya, Pak. Harusnya hukumannya kayak panggil orang tua. Iya, atau panggil orang kayak- tua, bisa dipanggil orang tua ke rumah atau nggak usah dinaikin kehidupan. Kalau kita sekolah kan nggak naik kelas karena mereka nggak sekolah, jadi nggak usah dinaikin kehidupan. Naikin kehidupan gimana sih? Atau di umurnya dipendekin gitu, Pak? Atau mereka Umurnya dipendekin gimana? Kalau hukumannya ngepel sih saya mau, Pak. ente mau ngapel dari Jakarta ke Merak? Enggak, saya maunya ngepel cewek. Itu ngapel. Sebenarnya saya masih mau makan, Pak. Tapi kenapa, Pak? Tangannya susah, Pak. Ini, Pak. Iya, Pak. Astagfirullahaladzim. Udah nggak gini lagi, Pak, sekarang, Enggak Pak. gini Ada lagi. yang lain. Iya. Mau makan tapi ini sepatu di sini, Pak. Iya. Iya, Pak. Mau makan jadi nggak bisa ngambil, Pak. Bener, Pak. Lanjut berita ketiga, Pak. 8 bulan menabung, Pak Anwar dapat membeli kambing untuk dikurbankan di tahun depan. Alhamdulillah. Motor lewat, guys. Alhamdulillah buat Pak siapa? Pak Anwar. Pak Anwar. Hmm. Akhirnya Bapak bisa juga nih berkurban di Idul Adha. Idul Adha. Tahun depan. Tapi tahun depan, Pak. Oh, tahun depan. Kenapa, Pak? Ini Kambingnya masih masih kecil anak- gini, Pak. Masih paut. Pak, mau beli kambing jangan cari yang murah-murah aja, Pak. Ya belilah, Pak. Tapi benar, Pak. Itu kan biar hemat, nanti kita rawat sendiri. Iya, jadi dia. Umur kagak ada yang tahu kali, Tong. Oh iya, benar juga Umur ya. nggak ada yang Iya. tahu ini. Beli kambing sekarang. Terus Kurbannya tahun depan. kurbannya tahun depan. Bulan 9 kambingnya mati. Terus kenapa harus belinya pas Idul Adha? Kenapa nggak belinya bulan 3 kemarin? Kalau pas kenapa belinya pas Idul Adha? Kalau pas Idul Putra itu nama teman saya, Pak. betul. Bisa aja spakbor motor Kelvin. Oke, kita baca captionnya ya. Usaha tak akan pernah mengkhianati hasil. 8 bulan menabung, akhirnya Pak Anwar dapat membeli seekor kambing untuk dikurbankan di hari raya. Oh, ternyata 8 bulan yang lalu belinya nih. Enggak, menabungnya 8 bulan, Pak. Oh, nabung 8 Ya, bulan. nabungnya. Namun saat kambing tersebut diserahkan ke panitia, kambing tersebut ditolak dan dikembalikan ke Pak Anwar. Menurut panitia, jika kambing milik Pak Anwar dikurbankan, maka hanya Pak Anwar saja yang akan mendapatkan dagingnya. Orang lain tidak akan kebagian. Pak Anwar yang kecewa pun segera membawa pulang kambing tersebut dan mulai memeliharanya agar di hari raya tahun depan kambing milik Pak Anwar bisa dikurbankan. Pak Anwar. Ya kambing ini. Cah, ngomong sampai belibet, Pak, gara-gara makan cabai pakai tahu. Bapak tahu? Makan cabai pakai tahu. Bapak tahu nggak, Pak? Tahu, Pak. Saya tahu, Pak. Oh, tahu. Saya tahu, Pak.
Saya ngopi Pak, pakai nasi Pak. Ada. Kenyang Pak. Udah jadi Pak Anwar. Apa lihat-lihat sini. Aku belikan mama kau pakai telepon biar ditelepon terus kau. Kuisin bensin motor cowok kau. Biar klik-klik, biar lama baliknya. Pak Anwar, kalau besok jadikan pelajaran ini Pak. Kambing sekecil ini, Bapak pede banget Pak datang ke panitia mau kurban. Yang penting kan ikhlas Pak. Ikhlas sih ikhlas Pak, ada juga syarat Pak. Ya kali kambing sekecil kucing juga mau dikurbanin. Harusnya Pak, yang gedean dikit Pak, jangan segede kucing. Ya, segede apa? Segede anjing. Iya Pak. Lapar Pak ya. Pak. Jadi memang benar-benar gacor semua ini Pak Idul Adha. Dan kita pun bacain berita Ngota episode 7 sudah tidak fokus dikarenakan kita makan cabai pakai tahu. Iya Pak. Jadi guys, cukup sekian segitu aja ya guys ya. Kita bacain beritanya. Saya Esa.Putra double A di bagian belakang. Saya Kelvin.McAllister. Saya Pak Rozi Auka. Kita mengucapkan terima kasih banyak dan selamat Idul Adha buat teman-teman semua, dan kita mengucapkan turut bela sungkawa untuk Saudara kita saudara-saudari kita, saudara muslim kita di Lebanon yang sedang mendapatkan musibah ledakan yang kita nggak tahu itu ledakannya apa, bom kah? Ya mungkin teman-teman yang Atau tahu apa? bisa komentar di bawah tentang info kejadian itu ya, karena kita belum tahu. Karena saya juga nggak update dikarenakan kegiatan kerja dari pagi sama si Au. Bener-bener nggak ngeliat berita, kita cuma ngeliat di timeline di feed Instagram, di explore ataupun di beranda ada banyak banget tentang berita-berita di Lebanon. Semoga yang kehilangan keluarganya atau yang wafat diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan di surganya, insya Allah, amin. Amin Allah. Jadi sudah ya, sediaan sudah dulu ya. Ada yang ngantuk. Aduh. Tadi aneh Pak, datang. Iya, Pak. Kan biasa datang dari sono tuh. Ya. Mau muter sini nih. Udah Pak, udah banyak ya Pak. Cukup sekian aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari sudut Ruang.